Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yandika Paratinanda, NIM 2504021 akan menjelaskan materi matematika himpunan. Sejarah himpunan. Teori himpunan ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, matematikawan Jerman keturunan Yahudi, dikenal sebagai penemu teori himpunan. Pada tahun 1873, Cantor mempublikasikan teori tentang konsep himpunan tak berhingga atau infinite set yang mengguncang dunia matematika. Meskipun mendapat banyak penentangan dari gurunya, teori Cantor menjadi dasar matematika modern. Pada tahun 1874, karyanya diterbitkan di Trellis Journal. Medali lahirnya teori himpunan sebagai fondasi bagi semua cabang matematika. Cantor wafat di Halle, Jerman pada 6 Januari 1918, meninggalkan warisan besar bagi perkembangan ilmu matematika. Definisi teori himpunan. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas atau well defined. Setiap objek di dalam himpunan disebut anggota atau elemen. Notasi umum ditulis dengan huruf kapital, misalnya A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3 tutup kurawal. Simbol keanggotaan. X anggota dari A, X dengan anggota dari A. Contoh, A sama dengan buka kurung kurawal 2, 4, 6, 8 tutup kurawal. Himpunan bilangan genap kurang dari 10. Selanjutnya yang B, isinya apel, jeruk, mangga, himpunan nama buah. Representasi atau penyajian teori himpunan. Himpunan dapat disajikan dengan beberapa cara, yaitu 1. Enumerasi atau daftar anggota, menuliskan semua elemen di antara kurung kurawal. Contoh seperti tadi, A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4 tutup kurawal. Yang kedua, notasi pembentuk himpunan atau set builder. Menyatakan himpunan dengan syarat keanggotaan. Contoh, A sama dengan X bilangan genap, X kurang dari 10. Yang ketiga, menggunakan simbol baru. N sama dengan bilangan asli, Z sama dengan bilangan bulat, R sama dengan bilangan real, dan lain-lain. Yang keempat, diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis dengan lingkaran di dalam himpunan semesta. Selanjutnya, kardinalitas teori himpunan. Kardinalitas adalah banyaknya elemen berbeda yang terdapat dalam satu himpunan. Dinotasikan dengan kardinalitas A atau N buka kurung A tutup kurung. Jika suatu himpunan memiliki jumlah anggota terbatas, maka disebut himpunan berhingga atau finite set. Jika anggotanya tak terbatas, disebut himpunan tak berhingga, infinite set. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 5. Kardinalitas A sama dengan 4. Yang kedua, N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kardinalitas N sama dengan tak terbatas atau infinite set. Selanjutnya, L nol sesat, nol balak, lamban pesagi. Kardinalitas L sama dengan 4. Selanjutnya, himpunan kosong atau empty set. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Dinotasikan dengan O garis miring atau buka kurung kurawal, isi kosong, tutup kurung kurawal. Dinyatakan A kardinalitas A sama dengan 0, A sama dengan himpunan kosong. Ciri-ciri: tidak ada elemen yang termasuk di dalamnya. Setiap himpunan memiliki himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya. Contoh, B sama dengan 8 kurang dari X,
X kurang dari 9 sama dengan B-nya tidak memiliki, B-nya himpunan kosong. F sama dengan manusia yang pernah ke permukaan matahari sama dengan F himpunan kosong juga. K pakaian adat Kabupaten Lampung Tenggara juga sama dengan K himpunan kosong. Himpunan bagian subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga merupakan anggota B. Ditulis dengan simbol subset seperti ini. Catatan penting, jika A subset B, maka A adalah himpunan bagian sebenarnya dari B. Himpunan kosong merupakan bagian dari setiap himpunan. Yang ketiga, setiap himpunan merupakan bagian dari dirinya sendiri. Contohnya 1, 2 merupakan subset dari 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kesamaan himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika memiliki anggota yang sama tanpa memperlihatkan urutan elemen. Secara formal A sama dengan B, A subset B dan B subset A. Catatan yang pertama, urutan anggota tidak berpengaruh. Contohnya A, B, C sama dengan C, A, B. Pengulangan anggota tidak mempengaruhi. Contohnya 1, 2, 2, 3 sama dengan 1, 2, 3. Yang ketiga, berlaku sifat refleksif, simetris, dan transitif. A sama dengan A jika A sama dengan B, maka B sama dengan A, dan jika A sama dengan B serta B sama dengan C, maka A sama dengan C. Contoh A 1, 2, 3, 4 dan B 4, 3, 2, 1, yaitu A sama dengan B. Yang di bawahnya A B, C, D dan B C, A, D sama dengan A sama dengan B. Ekivalensi himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan ekivalen jika memiliki jumlah anggota yang sama meskipun elemen-elemen berbeda. Dinyatakan secara formal A ekivalensi B, kardinalitas A sama dengan kardinalitas B. Catatan, ekivalensi menekankan jumlah anggota, bukan isi anggotanya. Dua himpunan bisa tidak sama tetapi tetap ekivalen jika kardinalitasnya sama. Contoh A 1, 2, 3, 4 dan B A, B, C, D. A kardinalitas B, A ekivalensi B karena A sama dengan kardinalitas A sama dengan kardinalitas B sama dengan 4. Selanjutnya K 1, 2 dan L dialek api, dialek nol. K kardinalitas L. Himpunan saling lepas, disjoint set. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika tidak memiliki anggota yang sama. Dinyatakan secara formal A irisan B sama dengan himpunan kosong. Catatan, jika dua himpunan saling lepas, maka irisan keduanya adalah himpunan kosong. Himpunan saling lepas dapat digambarkan pada diagram Venn sebagai dua lingkaran tanpa irisan. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, B 4, 5, 6. A irisan B sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya K dialek api, L dialek nol. Dia saling lepas, keduanya berbeda dan tidak memiliki elemen yang sama. Selanjutnya himpunan kuasa, offset. Himpunan kuasa dari suatu himpunan A adalah himpunan yang berisi semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan A itu sendiri. Dinyatakan dengan simbol P buka kurung A tutup kurung sama dengan B superset A. Jumlah elemen dalam himpunan kuasa P buka kurung A, kardinalitas P buka kurung A tutup kurung A sama dengan 2 pangkat kardinalitas A. Catatan, himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah himpunan kosong itu. Yang selanjutnya himpunan kuasa dari buka kurung himpunan kosong tutup kurung
adalah himpunan kosong dan himpunan kosong itu sendiri. Contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3, maka himpunan kuasanya yang pertama himpunan kosong 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, sehingga himpunan kuasanya berjumlah 8. Selanjutnya irisan himpunan atau intersection. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya terdapat pada A dan juga pada B. Menyatakan secara formal A irisan B sama dengan X anggota dari A dan X anggota dari B. Catatan, jika dua himpunan tidak memiliki anggota yang sama, maka A irisan B sama dengan himpunan kosong. A dan B sama pas. Irisan digambarkan pada diagram Venn sebagai daerah yang tumpang tindih antara A dan B. Contoh, A 1, 2, 3, 4, 5, 6, B 4, 5, 6, 7, 8, 9, A irisan B 4, 5, 6. Gabungan himpunan atau union. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A atau anggota B atau keduanya. Dinyatakan secara formal A gabungan B X anggota dari A atau X anggota dari B. Catatan, semua elemen dari A dan B digabung tanpa pengulangan. Digambarkan dengan diagram Venn sebagai seluruh area lingkaran A dan B. Bersifat komutatif dan asosiatif. A gabungan B sama dengan B gabungan A. Buka kurung A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, B 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedua, A gabungan himpunan kosong, hasilnya tetap A. Komplement himpunan. Komplement dari satu himpunan A terhadap himpunan semesta adalah himpunan semua elemen di semesta yang bukan anggota A. Dinyatakan secara formal A aksen sama dengan X anggota dari semesta dan X bukan anggota dari A. Catatan, komplement bergantung pada himpunan semesta. Dalam diagram Venn, komplement A ditunjukkan oleh daerah di luar lingkaran A tetapi masih di dalam semesta. Notasi lain yang kadang digunakan adalah A atau A. A garis kecil di atas atau A garis panjang di atas. Contoh, semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, A 2, 4, 6, maka A komplement sama dengan 1, 3, 5. Contoh selanjutnya, semesta A, B, C, D, E, A, E, A komplement A sama dengan B, C, D. Selisih himpunan. Selisih dua himpunan adalah himpunan yang anggotanya merupakan elemen A tapi bukan elemen B. Dinyatakan secara formal A selisih B sama dengan X anggota dari A dan X bukan anggota dari B, atau A selisih B sama dengan A irisan B yaitu catatan A min B sama dengan tidak sama dengan B selisih dari A. Artinya operasi selisih tidak komutatif. Dalam diagram Venn, selisih digambarkan sebagai daerah A yang tidak beririsan dengan B. Dapat juga disebut komplement B relatif terhadap A. Contoh, A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B 2, 4, 6, 8, 10. A selisih B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Beda setangkup dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya berada di A atau di B, tetapi tidak di keduanya. Dinyatakan secara formal A beda setangkup B sama dengan A gabungan B selisih A irisan B atau
A. Beda setangkup. B. A. Selisih B digabung. B. Beda selisih A. Catatan, beda setangkup bukan penjumlahan himpunan. Dalam diagram Venn, daerah hasilnya adalah dua sisi A dan B yang tidak beririsan. Satu sifat komutatif. A beda setangkup sama dengan B beda setangkup A. Yang kedua asosiatif. A beda setangkup B beda setangkup C sama dengan A beda setangkup B beda setangkup C. Contoh A 1 2 3 4 5 6 7, B 2 4 6 8 10, A beda setangkup B 1 3 5 7 8 10. Selanjutnya perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi semua pasangan berurutan XY dengan X anggota himpunan dari A dan Y anggota himpunan dari B. Dikatakan secara formal A kali B sama dengan XY, X anggota himpunan dari A dan Y anggota himpunan dari B. Catatan urutan pasangan penting sehingga X, Y tidak sama dengan Y, X. Jika salah satu himpunan kosong, maka A kali himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Jumlah dari hasil perkalian A kali B sama dengan A kali B. Contoh A 1 2 3, B 2 4. A perkalian B 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4. Perampatan operasi himpunan. Perampatan operasi himpunan digunakan untuk menyederhanakan penulisan operasi yang melibatkan lebih dari dua himpunan. Tujuannya agar lebih efisien dan mudah dipahami dalam bentuk simbolik. Contoh notasi perampatan: irisan banyak himpunan A1, irisan A2, irisan A3, irisan selanjutnya sampai AN sama dengan irisan AI. Gabungan banyak himpunan. A1 gabungan A2, gabungan A3, gabungan selanjutnya sampai gabungan AN sama dengan gabungan AI. Perampatan dengan operasi campuran: A irisan B1 gabungan B2, gabungan selanjutnya sampai gabungan BN. Hasilnya gabungan A irisan BI. Contoh, jika A1 sama dengan 13, A2 24 24, A3 sama dengan AB, maka hasil perampatan A1 A2 A3 menghasilkan semua kombinasi pasangan urutan dari ketiga. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, maafkan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.